Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Agung. Saat ini kita akan berbagi tentang cara mendaftar nikah secara online. Karena ada perkembangan yang terbaru dari aplikasi ini, yang jelas informasi yang perlu kita sampaikan sebelum teman-teman semuanya mendaftar nikah secara online ini. Perlu dipastikan bahwa data-data Anda ini sudah update, sudah terbaru. Karena nanti di aplikasi ini akan dikonfirmasi dengan Dukcapil, misalnya saja terkait dengan nama, itu harus sesuai dengan akte kelahiran. Kemudian tentang pendidikan misalnya, mestinya sudah update. Biasanya yang terjadi adalah data belum diupdate. Misalnya dulu terakhir itu SLTP, padahal sekarang sudah sarjana. Ini sebelumnya semestinya diupdate dulu, termasuk tempat tinggal, pekerjaan, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk masuk ke aplikasi kita, yaitu ke SIMKAH. Coba silahkan nanti diketik di sini simkah.kemenak.go.id melalui URL kita, mau browsernya yang mana, silahkan. Kemudian kita akan ketemu dengan alamat ini, lalu klik daftar nikah di sini. Ya. Setelah kita masuk, akan ketemu dengan menu atau kolom-kolom yang harus diisi, di mana kita mau menikah. Silahkan nanti dipilih di mana, di Yogyakarta misalnya, kemudian kabupatennya di mana, Sleman, kemudian kecamatannya di mana, di Melati misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada pilihan kita mau menikah di luar KUA atau di KUA. Jadi ini nanti akan menentukan apakah pernikahan penjadian itu berbayar atau tidak. Kalau menikahnya di luar KUA, itu nanti penjenengan akan membayar 600.000 ke kas negara. Kalau nikahnya di kantor, di KUA, di dalam hari dan jam kerja, maka tidak akan dikenakan biaya. Katakanlah ini kita akan menikah di luar KUA. Kemudian tanggalnya berapa, silahkan dipilih. Nah, di sini ini ada contoh untuk tanggal 1 sampai tanggal 21 Juli ini sudah diblok. Artinya memang tidak bisa didaftarkan pada tanggal-tanggal ini. Nah, karena ini masih masa PPKM sehingga sampai tanggal 21 ini diblok, tidak ada pendaftaran nikah. Anda bisa memilih kapan, jadi bulannya apa, Agustus, September misalnya, silahkan nanti dipilih. Katakanlah kita akan menikah tanggal 17 Agustus, misalnya seperti itu. Kemudian jamnya jam berapa, Anda bisa memilih. Untuk jam ini, silahkan Anda memilih jam-jam yang tidak ekstrim lah, ya. Jangan jam 5 pagi atau jam malam-malam ya, pilihnya waktu yang normal sajalah, antara katakanlah jam 9. Seperti ini akan tersedia atau muncul pemberitahuan bahwa jadwal tersedia. Artinya pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 9 itu masih ada slot untuk pernikahan. Kalau seperti ini ketik oke, nah kemudian kita bisa melanjutkan pendaftaran. Ya, ini sudah muncul di sini tanggal daftar, provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu nikahnya di luar KUA, tanggal akadnya, jam akadnya, kemudian kita perlu melengkapi data-data selanjutnya. Katakanlah kalau ini lokasi akadnya di mana, misalnya hotel A.
dan seterusnya. Lalu pilih desa. Desa ini adalah desa tempat pernikahan dilaksanakan. Jadi hotel ini terletak di desa apa atau kelurahan apa. Katakanlah seperti ini, kita pilih Sendang Adi. Nah, kemudian teman-teman akan memasuki tentang isian data-data pribadi, data calon suami. Ini ada warga negara, nomor NIK, lalu nama, tempat tanggal lahir, dan termasuk statusnya. Silahkan diisi. Apakah statusnya itu kawin atau belum kawin, atau cerai hidup, cerai mati. Silahkan diisi. Ini tentang status, tentang data calon suami, kemudian juga diisi data calon istri, ayah dari suami, ibu suami, calon istri, kemudian ibu calon istri, ayah calon istri, kemudian wali. Jadi tentang wali ini nanti yang mungkin perlu kita perjelas, wali adalah seorang laki-laki yang punya hubungan darah dengan calon pengantin perempuan dari jalur laki-laki. Ya, sederhananya ya tentu ayah itu yang pertama. Kalau tidak ada ayah, mungkin ke atas lagi kakek, ayahnya ayah. Kalau tidak ada, kemudian ke dalam saudara laki-laki seayah atau saudara laki seayah seibu, paman, dan seterusnya. Ini silahkan nanti diisi sesuai dengan data yang ada. Tetapi sebelum mengisikan itu, pastikan bahwa kalau itu ayah dan seterusnya itu pilihlah nasab. Kalaupun nanti ketika pernikahan itu akan diwakilkan kepada penghulu misalnya, tetap saja di sini diisi nasab. Baru akan diisi wali hakim itu kalau memang sudah kehabisan wali. Jadi ayahnya sudah meninggal, kakek sudah meninggal, saudara laki-laki tidak ada, paman, pakde tidak ada, dan seterusnya. Maka baru di sini diisi wali hakim. Ini kadang-kadang ada yang memahaminya karena besok pas ijab mau diserahkan kepada penghulu, mau diwakilkan kepada penghulu, lalu diisinya wali hakim. Nah, itu mohon dicermati, diisinya wali nasab. Kemudian diisi datanya, siapa namanya, dan seterusnya. Jadi semuanya ini, calon suami, ayahnya, ibunya, calon istri, ayahnya, ibunya, dan wali, ini semuanya harus diisi lengkap sesuai dengan data akte kelahiran, kemudian KK dan KTP. Dicocokkan. Setelah semuanya diisi, Anda nanti klik ini, checklist dokumen. Nah, di sini akan ketemu data-data yang kemudian dicek. Kalau polisi nanti ada izin polisinya diisi di sana, di depan tadi, di data calon suami atau calon istri, dan seterusnya. Kalau janda duda juga diisi nanti nomor akta perceraiannya atau surat kematiannya. Jadi intinya semuanya harus sesuai, terisi. Kemudian kalau sudah yakin semuanya benar, ini dicentang di sini. Dicentang di sini, checklist. Data yang dimasukkan adalah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kesalahan penginputan bukan menjadi tanggung jawab KUA. Ini memastikan bahwa data yang Anda isi itu sudah benar semuanya dan nanti tidak ada komplain di belakang hari. Nah, ini teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan. Kalau sudah seperti ini, lalu nanti klik lanjut. Nanti diklik ini, klik lanjut, dan Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran. Kemudian itu bisa di-print untuk nanti dibawa ke KUA untuk validasi data dengan menyerahkan semua berkas-berkas yang mestinya dilampirkan dari model N yang dari kelurahan atau dari desa. Kemudian lampirannya ada fotokopi akte kelahiran, ijazah, KK, KTP, dan seterusnya.
apa yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Ini teman semuanya. Kemudian yang terakhir, bahwa meskipun Anda telah mendapatkan jadwal, katakanlah tadi tanggal 17 Agustus jam 9 itu tersedia jadwalnya, bukan berarti kemudian jadwal itu mutlak lalu bisa dilaksanakan. Apa reasonnya, alasannya? Yang pertama, kalau misalnya itu pernikahannya di kantor, jadi aplikasi ini disesuaikan dengan jumlah penghulu yang ada di KUA. Kalau di satu KUA ada 2 atau 3 penghulu, maka memang pada jam yang sama itu memungkinkan orang mendaftar diterima atau tersedia waktunya. Tetapi kan nanti juga akan dilihat yang pertama apakah dia di kantor atau di luar. Kalau di kantor misalnya pada jam 9 padahal tempatnya kan terbatas, maka tidak mungkin pada jam yang sama ada 3 pendaftaran di kantor semuanya. Mesti nanti akan harus ada yang maju atau mundur menyesuaikan tempatnya. Ini kalau yang di kantor. Di luar pun juga begitu, meskipun ada 3 penghulu, kemudian ada 3 pendaftar pada jam yang sama, bisa jadi nanti ada yang perlu bergeser karena misalnya saja pada waktu itu ada penghulu yang cuti, ada penghulu yang tugas di luar, ada mendapatkan tugas diklat dan seterusnya. Sehingga meskipun sudah mendapatkan jadwal ini, memang perlu segera untuk dikonfirmasi ke KUA, validasi dengan mengumpulkan data, dan di situ kemudian kepastian waktu, hari, dan tanggalnya itu bisa disepakati. Pada dasarnya, hari itu tidak ada masalah, hanya waktu saja, mungkin jam saja yang barangkali memungkinkan untuk bergeser karena tempatnya yang sama terbatas di KUA atau karena penghulu yang ada tugas lain sehingga meskipun di dalam aplikasi itu tersedia slotnya, tetapi karena penghulunya ada tugas yang lain sehingga tidak memungkinkan untuk diterima. Itulah fungsinya nanti ketika validasi. Itulah teman-teman semuanya, semoga bermanfaat video ini untuk bisa menjadi informasi yang terbaru, dan monggo bisa di-share kepada teman-teman yang lain atau keluarga yang memang akan menikah khususnya atau sebagai pengetahuan umum pada masyarakat pada umumnya. Demikian, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.